Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga tetap sehat ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai haji dan umroh. Namun, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai manasik haji. Sebelumnya, kalian masih ingat bagaimana 3 cara berhaji? Ya, ada haji tamatu, ada haji qiron, dan ada haji ifrad. Diharap pada pembelajaran kali ini kita dapat mengetahui tata cara dan urutan bagaimana berhaji, terutama dalam haji tamatu, karena di Indonesia mayoritas menggunakan haji tamatu. Baik, langsung saja kita membahas mengenai manasik haji. Anak-anak sekalian, bahwasanya di Indonesia ini mayoritas menggunakan haji tamatu, ya, dalam menerapkan haji dengan cara haji tamatu, yaitu dengan melaksanakan umroh terlebih dahulu, baru melaksanakan ibadah haji. Nah, langsung saja kita bahas ya. Yang pertama, kita bahas mengenai umroh terlebih dahulu, karena dilaksanakan sebelum tanggal 8 Zulhijjah. Baik, yang pertama kali kita laksanakan yaitu adalah ihram dari mikot. Nah, anak-anak, ihram ini merupakan awal pelaksanaan haji maupun umroh, yaitu dengan mengenakan pakaian ihram. Nah, berniat melakukan haji maupun umroh dari mikot, maka niat telah ditentukan. Nah, jadi ihram ini merupakan niat untuk umroh maupun berhaji. Mikot ini merupakan mikot makani, adalah tempat startnya untuk kita berniat. Nah, Indonesia ini startnya itu dari Yalamlam. Dengan melaksanakan mandi sunnah, lalu memakai pakaian ihram, niat umroh terlebih dahulu. Oh iya, sebelum kita melaksanakan ihram, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Di antaranya yaitu memotong kuku, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, menyisir rambut, merapikan jenggot, memakai wangi-wangian, mengganti pakaian biasa dengan pakaian ihram, lalu mengerjakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Bisa dipahami ya? Lalu yang kedua adalah ketika kita sampai, ya, ketika kita memasuki Masjidil Haram, maka doa yang kita baca yaitu Allahumma ftahli abwaba birahmatik. Seperti halnya kita memasuki masjid. Baik, setelah itu kita melaksanakan tawaf qudum dengan 7 putaran, diawali dari sebelah kiri Hajar Aswad, ya. Memutarinya itu berlawanan arah jarum jam. Lalu setelah kita melaksanakan tawaf qudum, kita melaksanakan sa'i, yaitu beralih-alih kecil dari Bukit Marwah kepada Bukit Sofa dengan hitungan 7 kali. Bukit Marwah kepada Bukit Sofa dihitung 1 kali, lalu Sofa ke Marwah dihitung 1 kali. Dan nanti akhirnya adalah di Bukit Marwah. Lalu yang terakhir yaitu tahallul, atau mencukur rambut sekurang-kurangnya yaitu 3 helai. Nah, setelah melaksanakan tahallul ini berarti jamaah sudah melaksanakan ibadah umroh. Ini dilaksanakan sebelum tanggal 8 Zulhijjah ya anak-anak ya. Baik, selanjutnya kita melaksanakan serangkaian ibadah haji. Nah, ibadah haji ini juga diawali dengan ihram terlebih dahulu ya anak-anak, dari penginapan atau hotel.
sama, yaitu kita mandi sunnah, memakai pakaian ihram, niat ihram haji. Bagaimana niatnya? Kita melafadzkan labbaik Allahumma nawaitul hajju wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, yang artinya, ya Allah, penuhi panggilanmu untuk berhaji. Aku niat melaksanakan haji dan berikhram karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sambut panggilanmu, ya Allah, untuk berhaji. Nah, ketika kita sudah berikhram, berarti kita sudah berniat untuk melaksanakan ibadah haji pada tanggal 8 Zulhijjah. Lalu setelah kita berikhram, maka selanjutnya yaitu kita mabit di Mina. Ya, mabit di Mina adalah merupakan berdiam diri ya di Mina dari zuhur, yaitu zuhur sampai subuh tanggal 9 Zulhijjah. Lalu setelah kita mabit di Mina, tanggal 9 Zulhijjah kita menuju Bukit Arafah untuk wukuf di sana. Ya, wukuf atau berdiam diri. Di perjalanan kita membaca talbiyah. Nah, anak-anak sudah tahu kan bagaimana lafaz talbiyah? Ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, pada wukuf ini beberapa saat dimulai tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai menjelang fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, wukuf ini merupakan urutan terpenting dalam haji dan sebagai rukun haji, sehingga ibadah haji tidak sah tanpa wukuf. Jadi, wukuf ini merupakan suatu yang terpenting dalam ibadah haji karena ini menentukan sah atau tidaknya ibadah haji kita. Lalu setelah kita wukuf di Arafah, kita melanjutkan lagi perjalanan untuk mabit di Musdalifah. Nah, mabit di Musdalifah ini tidak memakan banyak waktu karena di situ kita hanya bermalam dari Isya hingga subuh. Setelah itu, pada kegiatan selanjutnya yaitu kita melontar jumroh di Mina. Nah, melontar jumroh ini yaitu dimulai sejak matahari terbit ya. Ini namanya melempar jumroh Aqobah. Lalu setelah kita melempar jumroh Aqobah, kita melaksanakan tahallul pertama di Mina, yaitu mencukur rambut dan boleh melakukan yang sebelumnya dilarang ketika ihram kecuali hubungan suami istri. Nah, setelah kita melaksanakan tahallul karena bertepatan dengan Idul Adha, maka kita kembali ke Mekah untuk melaksanakan penyembelihan hewan. Namun dalam penyembelihan hewan juga bisa dilaksanakan pada hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kita sudah kembali ke Mekah, kita lanjut melaksanakan tawaf ifadah ya di Masjidil Haram. Sama ketika kita melaksanakan tawaf qudum 7 putaran, tawaf ifadah ini juga dilaksanakan dengan 7 putaran. Diawali dari sebelah kiri Hajar Aswad dengan putaran melawan arah jarum jam. Setelah kita tawaf ifadah, maka selanjutnya kita laksanakan sa'i. Masih sama ya caranya, yaitu dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah 7 kali yang diakhiri di Bukit Marwah dan diawali dari Bukit Sofa. Nah, anak-anak, setelah kita melaksanakan sa'i atau berali-rali kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, maka selanjutnya yaitu kita melaksanakan tahallul akhir atau tahallul yang kedua ya. Kita laksanakan tahallul di Bukit Marwah ya, karena kita berakhir di Bukit Marwah, maka kita laksanakan tahallul ketika kita sudah mengakhiri sa'i. Nah, dengan
Melaksanakan tahallul yang kedua atau tahallul yang terakhir ini, kita sudah diperbolehkan melaksanakan apa saja yang dilarang dalam ibadah haji. Nah, anak-anak, pada serangkaian ibadah haji kita masih berlanjut ya pada tanggal 11, 12, dan 13. Kita lanjut untuk melempar jumroh. Nah, pada tanggal 11 itu tempatnya itu di Mina ya, lempar jumroh itu. Nah, itu ada jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh aqobah. Ya, dilaksanakan ba'da zuhur. Lalu pada tanggal 12 Zulhijjah kita masih melempar jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh wusta, jumroh aqobah. Nah, keterangannya itu dengan 7 butir batu kerikil sambil membaca Bismillah ya Allahu Akbar rajman li syayatin wa ridhan lirrahman Allahumma ja'al hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran. Nah, pada tanggal 12 kita juga laksanakan melempar jumroh ya, masih di Mina. Nah, itu dilaksanakan pada zuhur, nafar awal. Lalu pada tanggal 13 Zulhijjah kita masih melaksanakan lempar jumroh di Mina, melontar jumroh ya. Nah, itu ba'da zuhur, nafar sani. Setelah kita melaksanakan lempar jumroh, melontar jumroh, maka kita kembali lagi ke Makkah ya, ke Masjidil Haram. Kita melaksanakan tawaf wada ya, sama dengan 7 putaran. Setelah itu selesailah rangkaian ibadah umroh dan haji. Insya Allah ketika kita melaksanakan ibadah haji ya, kita melaksanakan segala ketentuan-ketentuannya, entah itu rukun, wajib, sunnah. Insya Allah haji kita menjadi haji yang mabrur atau diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak sekalian yang ibu sayangi, itulah tadi serangkaian ibadah haji maupun umroh ya, dimana kita melaksanakan haji tamattu. Jangan lupa anak-anak kalian untuk mengingat urutan dari manasik haji ini. Baik, ibu akhiri pembelajaran kali ini ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa diingat ya anak-anak. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.